Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Rahma atau yang lebih dikenal dengan Novi. Pada kesempatan ini saya akan mendiskusikan sedikit mengenai peranan Indonesia terutama dalam mengatasi isu perubahan iklim di dunia. Saat ini tentunya perpolitikan di dunia tidak lagi hanya terfokus dengan hubungan antar negara, tapi isu lingkungan dan perubahan iklim global pun menjadi isu panas dalam hubungan internasional. Global climate change atau perubahan iklim global saat ini menjadi salah satu topik yang perlu diperhatikan oleh seluruh negara di dunia karena menjadi sebuah tanggung jawab yang harus diemban bersama. Negara-negara di dunia kini juga mulai membuat kebijakan yang mana mendukung pelestarian lingkungan yang memungkinkan aktivitas manusia, terutama pada bidang ekonomi, berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan pencegahan memburuknya perubahan iklim. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim yang dimana terdapatnya banyak penduduk di wilayah pesisir dan juga Indonesia memiliki garis pantai dan wilayah pesisir yang luas dan terdiri atas pulau-pulau kecil yang memiliki wilayah dan ekosistem laut dan hutan yang luas. Indonesia perlu mengantisipasi terjadinya bencana yang terkait dengan perubahan iklim. Pada high level statement pada tanggal 7 sampai dengan 8 Desember 2015, Indonesia menyampaikan pernyataan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar, Indonesia menyadari peran hutan selaku penyerap karbon dan manfaatnya bagi negara-negara lain. Indonesia menyerukan perlunya peningkatan kerjasama internasional. Selain itu, disampaikan juga langkah Indonesia untuk mengatasi kebakaran dan mencegah permasalahan tersebut terjadi lagi, antara lain dengan melakukan penegakan hukum, penguatan tata kelola hutan, serta restorasi ekosistem. Di tingkat regional, Indonesia juga merupakan peserta dari Asian Agreement of Transboundary Haze yang dimana bertujuan untuk mengatasi kebakaran hutan melalui kerjasama internasional. Keberhasilan COP21 di Paris tidak terlepas dari peran semua pihak, termasuk non-state actors. Dalam hal ini, Pavilion Indonesia yang menjadi sarana outreach yang penting dan jadi wahana yang bersifat solution-oriented bagi permasalahan global perubahan iklim. Pada 30 November 2015, Presiden RI bersama dengan Presiden Gabon, Presiden Kolombia, Perdana Menteri Norwegia, utusan khusus dari PBB untuk perubahan iklim, serta para menteri dari Jerman, UK, dan Peru telah mengeluarkan pernyataan bersama dalam acara hutan sebagai solusi kunci perubahan iklim. Pada tahun 2009, Indonesia telah mengumumkan komitmen penurunan emisi secara sukarela sebesar 26% di bawah tingkat business as usual atau BAU pada tahun 2020 dan sebesar 41% dengan bantuan internasional. Pada tahun 2015, Indonesia telah menyampaikan Integrated National Determined Contribution atau INDC dengan target penurunan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. INDC Indonesia meliputi sektor energi, industri, pertanian, tata guna dan ahli guna lahan, serta kehutanan atau land use change, and forestry, serta limbah. Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan upaya bersama untuk pencegahannya. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, diseminasi informasi, kerjasama, serta koordinasi multisektor menjadi penting dalam implementasi Paris Agreement. Komitmen mitigasi dalam rangka pengendalian perubahan iklim dari seluruh negara diharapkan meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, Indonesia harus mempersiapkan strategi dan kebijakan agar dapat meningkatkan komitmennya, khususnya dalam penurunan emisi. Baiklah, saya rasa cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Pada kesempatan ini izinkan saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.